Mari kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak, Ibu, Saudaraku sekalian di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita beraktivitas, ada baiknya kita mendengarkan firman Tuhan hari ini yang tertulis dalam kitab Mazmur 118 ayat 14. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku, Ia telah menjadi keselamatanku. Jauh bado pergugukku do edikku jadi gabe hatuauku ibana. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudaraku sekalian di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya mau membuat judul renungan ini bagi kita. Kuat bersama Tuhan. Sangat luar biasa pemazmur mau bercerita dan menyaksikan dalam dirinya, dalam segala tindakannya, dalam segala kehidupannya, satu jawaban yang luar biasa. Seperti judul renungan kita, bersama Tuhan aku kuat. Coba kita renungkan. Coba kita bayangkan. Banyak musuhnya. Banyak godaannya. Banyak lawannya. Tapi dia juga berprinsip dalam hidup emak. Dalam hidupnya dia terbentuk di dalam dirinya ada sebuah kekuatan. Kekuatan itu yaitu Tuhan itu sendiri. Dia terkuat, dia merasakan ada kekuatan batin dalam dirinya. Kekuatan itu datang dan dia merasakan di saat dia sakit, di saat dia lemah, dan di saat dia betul-betul terkungkung, ada datangnya sebuah kekuatan. Kekuatan itu hubungannya kepada Tuhan. Kekuatan itu datang lewat Tuhan. Maka dalam doa, di dalam ibadah, di dalam diri kita, maka setiap perbuatan dan tindakan yang harus kita lakukan, kita mulai dengan doa. Ada kekuatan bersumber dari Tuhan. Kita mulai dengan firman Tuhan. Maka ketika kita bersama Tuhan, dengan sebuah pengakuan di sini kita dikatakan bahwa dalam perjalanan kehidupan kita, bahwa Tuhan datangnya, Dia memberi kekuatan yang baru. Kalau tidak percaya Bapak, Ibu, Saudaraku, mari kita mulai dengan sekarang. Seperti perkataan Martin Luther, orang yang berdoa dalam dirinya, dia telah memiliki keberhasilan. Yang sering kita dengar, satu ngani tang yang dokulau. Dia berkata bahwa pekerjaannya itu adalah sebuah doa, itu bahwa pekerjaannya setelah orang berdoa, pekerjaannya itu setengah selesai. Karena apa? Karena Tuhan sudah memberikan kekuatan. Maka orang-orang yang rajin berdoa, maka orang yang menyerahkan segala perkara hidupnya dalam pekerjaannya ketika dia doakan, setengah itu sudah selesaikan. Karena ada Tuhan, ada pekerjaan Roh Kudus. Roh Kudus sudah menyelesaikan itu lewat pikiran kita, lewat tangan kita, lewat diri kita. Maka lakukanlah sebelum Bapak, Ibu, Saudara-saudara bekerja dan bertindak dan melakukan apa tugas dan tanggung jawab. Berdoalah, mulailah dengan doa. Awalilah semua baik pekerjaanmu, baik sekolahmu. Ketika kamu berdoa sebelum belajar, kamu sudah selesai setengah pelajaran, setengah yaitu tugas-tugas sudah selesai dengan doamu. Tinggalkannya dengan dari diri kita. Ketika kita sudah mulai dengan doa, ketika kita mulai dengan belajar dengan doa dan bekerja dengan doa, itu sudah hampir terselesaikan oleh pekerjaan Roh Kudus. Tapi bukan berarti kita harus hanya
berkata Tuhan yang melakukan, bukan, tapi kita harus berserah dulu kepada Tuhan. Kita akan memulai itu di saat kita mau menyerahkannya. Setelah kita itu berserah, ya kita akan menerima jawabannya. Apakah diterima di perguruan tinggi negeri atau tidak? Apakah kita diterima bekerja di kantor atau lamaran kita diterima atau tidak? Kita harus berserah. Karena ada yang paling terindah. Tuhan sudah membuat yang terindah. Tapi awalilah dengan ibadahmu, awali dengan doamu, awali dengan firman Tuhan, maka kamu akan diberikan sebuah kekuatan yang luar biasa. Kalah atau menang, kita sudah diberikan kekuatan. Kita tidak pernah putus asa, tapi kita diberikan sebuah kekuatan yang luar biasa. Bersama Tuhan, hidup kita kuat. Amin. Terima kasih Tuhan atas firman yang telah mengingatkan kami. Amin.